Shalom saudaraku semuanya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Sungguh saya mengucap syukur pada hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini. Terima kasih banyak untuk Anchor Ministry. Di hari ulang tahunnya yang ketiga, saya boleh ada di sini bersama-sama dengan saudara semua melayani, memuji dan memuliakan namanya di tempat ini. Dan saya percaya setiap kejadian yang saya alami maupun saudara alami itu bukan satu kebetulan. Bahkan sampai hari ini di masa-masa seperti ini, masa-masa yang seluruh dunia mengalami ini bukan masa-masa yang baik. Tetapi kita masih dikasih kesempatan, masih bisa bernafas, masih bisa bersama-sama berkumpul di sini itu karena Tuhan baik. Amin. Jangan pernah putus pengharapan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena dialah satunya Tuhan yang rela turun ke dunia, mati, disiksa dan disalibkan untuk menebus dosa kita semuanya. Amin saudaraku. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Tetaplah percaya walaupun keadaan saat ini mungkin tidak baik, tetapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita mengalami masalah yang berat di sepanjang hidup saya tadi sangat terberkati dengan kesaksian dari Pak Rudi juga. Kalau saya juga boleh sedikit bersaksi di sepanjang kehidupan saya dari saya kecil sampai hari ini sekalipun saya nggak lepas dari apa yang namanya pergumulan yang berat. Dari kecil saya juga mengalami keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Papa saya itu juga seperti yang tadi Pak Rudi ceritakan juga suka mengejar-ngejar kayak ilmu hitam, pakai ilmu hitam dan lain-lainnya dan levelnya tuh udah level yang sangat tinggi sih sebenarnya gitu. Dan juga masa-masa kecil saya tuh diisi dengan kekerasan. Papa saya juga suka pukulin saya sampai berdarah-darah, tengkar dengan mama saya setiap hari. Jadi saya dibesarkan dengan keadaan yang sangat keras gitu ya menurut saya. Jadi membentuk saya menjadi pribadi yang sangat keras dan saya nggak takut apa-apa sebenarnya gitu ya. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan banyak sekali kejadian yang terjadi di dalam kehidupan saya. Salah satunya sampai hari ini papa saya udah 10 tahun. Dokter juga sudah angkat tangan, didiagnosa papa saya itu terkena kanker otak. Lalu papa saya juga kena stroke, lalu ada juga cairan hidrosefalus di kepalanya. Jadi itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena sebelumnya juga tahun 96 pernah dioperasi karena tumor otak, lalu sekarang sudah tumbuh lagi dan terakhir sekarang dokter memang angkat tangan dan kondisi papa saya sekarang ini sudah terbaring di ranjang aja, nggak bisa apa-apa. Makannya pakai selang, gak bisa bicara, gak bisa gerak sama sekali, hanya matanya saja yang masih bisa kalau kita ajak ngomong dari matanya kita bisa lihat gitu ya. Itu satu pukulan sebenarnya buat saya. Tapi saya belajar dari setiap pergumulan saya, Tuhan itu mau kita diproses. Dan saya tetap percaya di setiap pergumulan yang saya alami, pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan ingin saya maupun saudara mungkin saat ini mengalami pergumulan yang mungkin tidak mudah. Tuhan ingin kita lebih lagi dekat dengan Dia. Lebih lagi lekat. Bukan hanya minta Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya minta Tuhan untuk menyembuhkan kita atau memberkati kita atau dengan hal-hal lain yang kita inginkan secara manusia di dunia ini. Tapi saya yakin dengan adanya pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan proses supaya kita mau Tuhan itu sendiri yang lebih penting dari segala hal di dunia ini. Dan saya percaya ketika Tuhan itu, ketika fondasi di dalam diri kita tuh kuat, ketuhanan kita kuat, dan kita lebih penting Tuhan di dalam diri kita, maka apapun yang menerpa kita, segala pergumulan yang menghadang, yang menghajar hidup kita sekalipun, kita gak akan ambil pusing saudara. Karena kita tahu Tuhan itu adalah salah satunya jalan keluar bagi hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan juga mengajarkan tidak hanya prosesnya, tapi Dia mengajarkan saya untuk memberikan satu respon yang positif. Ketika mengalami masalah yang tidak mudah dan berat, saya diajarkan untuk merespon segala sesuatunya dengan positif, tidak dengan negatif. Dengan positif melihat bahwa segala sesuatu terjadi ya karena untuk kebaikan kita. Amin saudara-saudaraku. Dan dalam menghadapi semua ini saya belajar tidak hanya pasrah atau menyerah. Itu menurut saya adalah salah satu tindakan yang negatif. Tapi yang benar adalah kita berserah. Karena ketika kita berserah melewati setiap pergumulan, itu adalah satu tindakan iman.
di mana kita percaya menyerahkan setiap pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Kita mengangkat tangan sepenuhnya, maka Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan setiap perkara kita. Amin. Jadi jangan pernah takut apapun yang saudara-saudariku sekarang mungkin alami. Tetaplah percaya, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya selalu menyanyikan lagu ini, apalagi ketika banyak masalah di dalam kehidupan saya, banyak pergumulan, saya sering masuk ke kamar, saya sering berlutut, saya berdoa, saya menangis, saya berpuasa. Karena saya percaya lewat puji-pujian yang saya naikkan, yang kita naikkan semua dengan sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan di atas puji-pujian kita. Amin. Kalau tahu lagunya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lingkupiku. Yes, Lord. We love you, Jesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama kita katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, Lord, thank you, Jesus. Dengan sayapmu, naungiku, dalam kuasa-Mu. Sama-sama
terus kita baik. Walaupun sampai saat ini 10 tahun kondisi papa saya seperti itu dan itu sangat mudah untuk kami sekeluarga alami. Tapi kami tidak pernah putus pengharapan dan saya selalu bilang sama papa saya tahu sekali rasanya bagaimana gak bisa gerak. Selama bertahun-tahun saya tahu sekali rasanya ketika melihat orang makan dan dia gak bisa makan, gak bisa apapun, gak bisa dia lakukan. Bahkan mungkin saya tahu benar apa yang papa saya rasakan karena ketika waktu dia masih bisa bicara, dia bicara sama saya gitu. Apakah Tuhan itu benar-benar ada gitu ya. Bahkan dia mungkin merasa, aku percaya sama Tuhan, tapi mana keajaiban itu? Mana mujizat itu? Mungkin dia, saya tahu mungkin dia sampai saat ini mungkin berpikir seperti itu. Tapi itu adalah tugas saya dan keluarga saya semuanya untuk tetap menguatkan dia di dalam kondisi yang tidak mudah ini. Saya selalu bilang sama papa saya, Pak, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, bukan seberapa panjang umur kita, tetapi sepanjang kita hidup sampai hari ini, Papa pun masih diberi nafas, walaupun dengan keadaan tidak sempurna, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Dan saya selalu bilang ke papa saya, boleh saya minta papa terus tersenyum walaupun saya tahu itu gak mudah. Ketika ada orang-orang yang datang melihat papa, boleh papa tersenyum, saya selalu minta ke papa saya seperti itu. Saya percaya apa itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Dan ternyata benar ketika itu ada seorang yang pasien papa saya, karena papa saya ini seorang bukan dokter, seorang sinsai. Jadi papa saya itu suka meramu-ramu obat, terus dia juga bisa meramal dan lain-lainnya. Jadi dia dulunya pernah punya banyak sekali pasien gitu ya. Dan juga anak angkat juga dia punya banyak. Dan suatu ketika ada anak angkatnya udah lama gak pernah datang, itu datang ke rumah. Dan dia bilang, saya dalam keadaan stres, dia bilang, saya mau bunuh diri waktu itu dia bilang, saya mau ketemu sama papi. Saya mau minta supaya papi terawang, papi lihat saya harus apa gitu ya. Papa saya tuh suka pasang-pasang kayak patek emas apa gitulah gitu. Terus papa saya juga suka kadang-kadang kayak semedi kayak begitulah. Tapi puji Tuhan sekarang ini papa saya sudah dimenangkan jiwanya dan dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan ketika anak angkatnya ini datang dan dia bilang mau bunuh diri, dia bilang saya mau konsultasi, dia gak tahu keadaan papa saya. Ketika ya saya juga diam aja, saya antarkan dia. Kalau mau lihat papa, ini papa ada di kamar, saya tunjukin. Setelah dia lihat papa saya, dia peluk papa saya, dia menangis sejadi-jadinya. Dan yang saya lihat, papa saya itu tersenyum. Saya tahu itu gak mudah buat papa saya mengalami hal itu. Hal yang sangat berat. Tapi dia mau mendengarkan saya gitu ya. Jadi dia senyum gitu, dia kasih senyuman gitu ya. Lalu dia anak angkatnya keluar dan dia bilang sama saya, sama mama saya bilang tolong doakan saya. Lalu kita berdoa buat dia dan dia bilang saya maksudnya dia tidak jadi bunuh diri karena dia bilang ketika dia lihat papa saya dengan kondisi yang seperti itu, dia merasa malu dengan dirinya dan dia bilang saya yang masih punya tubuh yang lengkap tapi saya mau bunuh diri. Tetapi lihat papa saya dengan kondisi seperti itu masih bisa kasih senyuman padahal itu tidak mudah. Puji Tuhan saudara-saudara, jadi dia pulang dan dia tidak jadi bunuh diri dan saya ceritakan ke papa saya, Pak, jadi melayani bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, bukan hanya sekedar kita melakukan hal-hal di luar atau apapun lah, tapi seperti papa pun itu juga termasuk satu hal melayani. Dengan papa, dengan kondisi yang seperti itu tapi papa masih bisa kasih senyuman, saya bilang saya terima kasih sama papa, saya bilang terima kasih banyak. Tuhan Yesus lihat hatimu, Tuhan Yesus jaga kamu papa, gitu. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pernah bilang bahwa tidak akan pernah ada pergumulan yang berat, tidak akan pernah ada masalah di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan Yesus selalu janjikan dan saya pegang, saya bilang ke papa saya, kita mengalami pergumulan seberat apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dia selalu pegang tangan kita. Itu yang terpenting saya bilang ke papa saya. Puji Tuhan sampai hari ini ya saya masih tetap bergumul, ya saya berdoa sama Tuhan. Kalau memang apa yang Tuhan inginkan terjadi atas papa saya sudah sangat siap. Saya kuat apapun yang Tuhan kehendaki. Kalau memang Tuhan mau izinkan dia sembuh dan menjadi kesaksian bagi orang banyak, saya juga terima. Kalaupun tidak, saya juga percaya Tuhan sudah membentuk saya dan keluarga saya menjadi satu pribadi yang militan sama Tuhan. Praise the Lord. Jadi lagu ini juga ketika masa-masa COVID, ini lagu yang sangat memberkati saya personally secara pribadi. Di mana di dalam lagu ini dikatakan, even when I don't see you working, even when I don't feel you working, but you never stop working.
tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa, hasil maupun jawaban atas pergumulan-pergumulan kami. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia tidak pernah berhenti untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin, saudara-saudara. Dan di lagu ini dikatakan, hanya Tuhanlah satu-satunya way maker. Dialah satu-satunya di saat kita tidak menemukan jalan keluar. Dialah jalan keluar itu sendiri. Dan dialah promise keeper. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah ingkar atas setiap janji-janjinya. Dan dia adalah miracle worker. Di mana dia Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-mujizat. Dan dia adalah cahaya di dalam kegelapan. So, saudara-saudariku semua yang tercinta yang ada di sini maupun yang online saat ini, tetaplah setia, tetaplah kuat di dalam Tuhan dan tetaplah percaya. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia yang mampu menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulanmu. Amin. Dia akan membawa engkau terus. Mungkin masalahmu tidak selesai, tapi engkau dibawa terus naik dan sampai engkau bisa melewati semua masalahmu dan keluar menjadi pemenang. Amin. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu menaikkan pujian ini agar semuanya dari kita bisa merasakan apa yang saya rasa. Saya ingin berbagi rasa, berbagi berkat dan kekuatan yang saya dapat. Ini dia Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you, yes Lord, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, yes, I worship you. Everybody say you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart. Let's worship, worship you. Let's worship you. I worship you. You are here, you are here, healing every heart. Oh, we worship you. I worship you. I worship you.
you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is you. That's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, yes you are Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I believe in you, Jesus. That is who you are. Yes, Lord. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Thank you Jesus. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih banyak sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya.